Luar biasa macet. Antri minyak di Kecamatan Lubuk Linggau, Utara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang Luhut ya. Ini manusia yang bukan manusia, tokoh publik yang sangat kontroversial ya. Dia kelihatannya menjadi operator dari apa itu istilahnya penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ya. Terus ada seorang yang ingatkan Luhut Demokrat dari Partai Demokrat, jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana inkonstitusional ya. Ini dia masih berusaha ya untuk meyakinkan publik bahwa perpanjangan periode untuk masa presiden 3 periode itu sangat penting kira-kira gitu. Dia tampaknya sedang berjuang ya dengan segala cara, apalagi dapat panggung dari Deddy Corbuzier di podcastnya ya. Jadi ini ada laporan dari mana ini? rmol.id, laporan Faisal Aristama ya, hari Sabtu 12 Maret 2022 jam 14.13. Oh baru ya. Republik Merdeka, saya bacakan ya. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra hingga PDI Perjuangan dukung penundaan pemilu serentak 2024 seharusnya belajar dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dikatakan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani di akhir periode keduanya, SBY mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, tetapi kepercayaan itu tidak lantas membuat SBY terlena ya, dan menyuarakan penambahan masa jabatan. Kita lihat akhir masa pemerintahan jabatan periode kedua dari Pak Jokowi ini banyak bertebaran spanduk ya. Misalnya salah satunya di berbagai kota konon begitu, derek Pak Jokowi tahun 2024. Artinya tahun 2024 tetap ikut Pak Jokowi. Ini masih belum apa-apa dibanding zaman Bung Karno dulu ya. Bung Karno dulu, kata ibu saya itu apa ya, ada istilah pecah gesang derek Bung Karno ya. Hidup dan mati ikut Bung Karno. Nah, itu pendukung fanatik dari Bung Karno begitu tuh. Pecah gesang derek Bung Karno. Pokoknya apapun yang terjadi, keadaan politik seburuk apapun, hidup saya mati saya tetap ikut Bung Karno dan ikut mendukung presiden seumur hidup Bung Karno gitu ya. Ada tipe manusia seperti itu ya, yang istilah dalam bahasa keagamaan itu taklid buta atau fanatik buta. Udah kehilangan perspektif, pokoknya ikut mendukung secara membabi buta. Dulu Bung Karno. Ada baiknya Luhut belajar dari Pak SBY yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodisasi jabatan presiden dikala survei kepuasan publik mencapai 72% di periode kedua pemerintahannya, kata Kamhar kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta hari Sabtu. Hari ini ya 12 Maret. Menurut Kamhar, kekuasaan memang cenderung menggoda ya. Ya kekuasaan itu menurut Al-Ghazali semakin umur semakin tua, manusia semakin bertambah umur itu semakin cenderung semakin terpaut hatinya pada kekuasaan dan tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada orang lain seiring dengan bertambahnya usia ya. Kata Imam Al-Ghazali,
ulama besar abad ke-11 ya. Ya memang dia selalu menggoda, apalagi orang-orang yang sudah berkecimpung dalam kekuasaan, itu tidak mudah untuk melepaskan godaan kekuasaan yang menarik dan nikmat itu. Karena di balik kekuasaan itu ada besaran material yang besar ya, kepentingan bisnis yang tidak mudah ya. Orang kalau sudah cinta dunia, cinta materi, cinta dolar, cinta dinar, itu tidak mudah melepaskan kekuasaan, karena di dalam atau di balik kekuasaan itu selalu ada uang atau bisnis yang besar ya. Maaf. Padahal kita lihat situasi sekarang di Indonesia itu seharusnya tidak bicara tentang apa yang diperjuangkan oleh Pak Luhut tentang apa namanya, tentang ini loh, tentang kekuasaan, tapi lihat rakyat itu mengantri ya, apa minyak di mana-mana luar biasa. Hanya ada di era Pak Jokowi orang ngantri dengan rakyat dengan tingkat kesusahannya sendiri. Kita saksikan video yang saya cuplik dari Gus Nur ya, GN13 ya, official. Kita saksikan. Luar biasa macet. Antri minyak di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Stok yang tersedia 1.200 kilo. Betty Susanti, ada? Ya, cepat bu. Bapak tadi saya menang, ya Pak. Itu dibayar di sana ya Bu ya. Pontianak, antri minyak. Andika. Penuh. Kena minyak, hilang COVID. Yanti. Tolong yang nama Yanti. Ngantri minyak di Pesanggerahan dong. Katanya jam 6 ngambil nomor, ternyata dari jam 4 subuh udah pada ngambil nomor tuh. Ini minyak nih. Ya Allah, pemerintah Astagfirullahaladzim.
panjang bener ngantri minyak. Itu beli guys, beli. Nggak minta padahal, tapi segini panjangnya. Udah kayak ngantri sembako gratis. Allahu Akbar, mau jadi apa tahun ini pemerintah, woi pemerintah. Sadar, sadar, melek, woi. Sampai ada yang pingsan ngantri minyak, parah bener. Ini gimana ini? Ini udah pingsan. Iya loh. Kalau orang nggak sadar nggak perlu dikasih air minum. Dia nggak sadar. Dikasih air minum dulu. Kalau Sampai ada yang pingsan ngantri minyak. Bagaimana? Luar biasa kan? Nah, Masya Allah. Harusnya itu yang diurus tuh rakyat yang kesusahan cari minyak mahal. Sebenarnya uangnya ada buat beli minyak, tapi dibatasi cuma 2 liter dan nunggunya berjam-jam. Coba kalau yang tingkat orang-orang yang punya uang atau pejabat-pejabat itu, tokoh-tokoh itu, tentu tidak ngantri, perlu ngantri karena sudah punya stok banyak ya. Mungkin satu kamar itu isinya sembako untuk sebulan atau 2 bulan. Di kamarnya itu khusus untuk menyetok barang. Karena apa? Karena duitnya ada. Kalau rakyat seperti tadi, untuk beli minyak aja dia ngantri. Karena memang nggak ada stok minyak dan nggak ada stok sembako di rumahnya. Kenapa? Duit nggak ada. Duit beli berasnya juga literan ya. Ya, kita kembali ya. Menurut Kamhar, kekuasaan memang cenderung menggoda ya. Karenanya diperlukan kearifan ya, dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnul khotimah. Ngerti nggak itu Luhut? Husnul khotimah itu akhir yang baik. Dalam politik ya, dalam kekuasaan itu perlu ya. Timing itu diperlukan. Perlu timing yang tepat waktu masuk politik, dunia politik. Dan kalau keluar juga harus tepat keluarnya, timing yang tepat. Kalau timingnya nggak tepat, nanti bukannya keluar dengan selamat malah masuk penjara. Jadi kita perlu ingatkan Pak Luhut, hati-hati ya. Cepatlah keluar dari kekuasaan, nanti khawatirnya akhir kekuasaannya itu seperti Pak Harto ya, atau seperti Gus Dur, atau seperti Pak Harto di akhir kekuasaannya ya justru menjadi tragedi di ujung hidupnya dan tidak husnul khotimah dalam pengertian politiknya, dan tidak terjebak ya, pengelolaannya agar husnul khotimah dan tidak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan ya. Watak manusia begitu, ingin menguasai atau ingin berkuasa, kalau perlu berkuasa sampai mati, bukan hanya 3 periode atau 4 periode atau 5 periode. Pak Harto itu beberapa periode sampai 32 tahun. Dengan adanya klaim Luhut itu, Kamhar mengingatkan Presiden Jokowi untuk sebisa mungkin membebaskan diri dari pengaruh orang-orang di sekitarnya yang berpikiran nakal, yang ingin mengangkangi konstitusi dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilu, termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan periodisasi presiden memiliki landasan konstitusional, tegas Kamhar ya. Ini yang berbahaya karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan, bukan aspirasi rakyat imbuhnya. Atas dasar itu, Kamhar juga berharap Luhut sebaiknya menyudahi wacana yang menyesatkan dan bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pak Luhut sebaiknya menghentikan ya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi malin kundang reformasi pungkasnya. Ini editornya Ahmad Kiflan Waki. Jadi ini khas ya, orang yang sudah susah keluar dari jeratan kekuasaan itu memang tidak ingin melepaskan
diri dari kekuasaan, karena terasa gunung emas itu belum mendapatkan satu lagi, lembah emas itu masih perlu diambil satu lagi, perlu digali satu lagi lembah emas. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang sudah punya satu lembah emas itu cenderung ingin memiliki lembah emas yang kedua. Setelah mendapatkan lembah emas, 2 gunung ada lembahnya isinya emas, dia ingin mendapatkan lembah emas yang ketiga. Terus apa yang didapat buat orang-orang yang tamak, orang-orang greedy, orang-orang yang rakus itu? Rasulullah hanya mengingatkan yang dia dapat nanti hanya mulutnya waktu dia mati di kuburan disumpal oleh tanah. Itu yang dia dapat, ya, yang didapatkan oleh orang-orang yang tamak, oleh orang-orang yang greedy, oleh orang-orang yang rakus. Semoga kita ya terhindar, ya, dihindarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang tamak, yang hubud dunia, yang rakus, yang greedy, sehingga melupakan dan tidak memiliki rasa empati dan tidak memiliki rasa simpati terhadap rakyat yang sekarang sedang menderita karena ngantri minyak goreng yang langka di mana-mana. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.